Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih sudah datang untuk menonton video ini. Saya Muhammad Mujaidur Rahman, mahasiswa Unisnu, ingin memberikan presentasi tentang produk Smart Clean, sabun ramah lingkungan sebagai tugas UTS untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang UMKM-nya. Nama dari UMKM ini adalah Smart Clean. Produknya adalah sabun cair yang ramah lingkungan. Berlokasi di Jalan Pramuka nomor 77 Bangsri, Jepara. Berdiri mulai dari tahun 2014 dan nama pemiliknya adalah Ibu Umi Widyastuti. Untuk jenis produknya, ini produk dari Smart Clean adalah berbagai macam produk kebersihan seperti body soap, sabun, hand soap yaitu sabun tangan, dishwash itu untuk cuci piring, deterjen matic itu biasanya untuk mencuci baju dengan mesin cuci, lalu floor cleaner atau pel, ya bangsanya super pel. Lalu keunggulan dari produk Smart Clean adalah pertama menggunakan bahan aktif SLES. Perlu diketahui untuk membuat produk kebersihan seperti sabun, pasta gigi, dan lain-lain itu biasanya menggunakan bahan aktif SLS. Perbedaannya dengan bahan SLES adalah bahan SLS itu lebih ramah lingkungan dan lembut di tangan. Itu tidak membuat tangan panas atau iritasi. Soalnya biasanya bahan SLS itu mengandung belerang. Untuk lebih lengkapnya silahkan dicari sendiri di Google atau di pencarian lain perbedaan antara bahan aktif SLS dan bahan aktif SLS untuk lebih memahami lebih dalamnya. Yang jadi patokan adalah Smart Clean menggunakan bahan aktif SLS untuk produksi dengan tujuan untuk menjaga lingkungan dan untuk menjaga agar tangan pelanggan itu tetap tidak terkena iritasi dan panas. Bisa dikatakan ini bahannya tidak mengandung bahan belerang, tidak panas lingkungan dan tidak juga menimbulkan bau ketika merendam pakaian selama berjam-jam. Jadi bahan aktif SLS di Smart Clean ini dibuat menggunakan dari senyawa nabati berupa turunan dari kelapa sawit. Bahan ini juga tidak mengandung logam berat sehingga tidak menimbulkan karat di mesin cuci dan tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Lalu harganya dibanding dengan produk kebersihan lain yang menggunakan barang SLS itu lebih murah daripada barang lain karena biasanya produk yang menggunakan bahan aktif SLS itu adalah produk yang kesannya luxury, jadi untuk kesannya mahal. Jadi itu adalah biasanya kalau ada sabun itu untuk kelas biasa itu yang menggunakan SLS, tapi untuk yang kelas mahal itu mengandungkan bahan SLS. Kalau dibandingkan produk Smart Clean dengan yang biasa itu mungkin lebih mahal, tapi kalau dibandingkan dengan yang bahan aktif SLS itu relatif lebih murah. Lalu untuk harganya bisa dilihat produk berbahan SLS lain itu berharga relatif lebih mahal karena segmentasi pasarnya, yaitu tujuan untuk perusahaan lain menggunakan sabun atau produk kebersihan lain untuk dengan berbahan aktif SLS itu untuk membagi segmentasi produknya. Jadi misal ada sabun brand E itu yang harganya murah tapi itu menggunakan bahan SLS. Lalu perusahaan A itu mengeluarkan brand baru. Jadi misal produk B itu menggunakan bahan SLS yang slogannya itu ramah lingkungan dan menggunakan bahan aktif SLS. Intinya itu produk lain itu menggunakan segmentasi pasar. Kalau dari Smart Clean sendiri itu langsung menggunakan bahan SLS. Lalu untuk pertimbangan bersama-sama melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan pemilik, kami menawarkan Smart Clean itu menawarkan untuk dalam penjualan jumlah banyak itu pasti akan diberikan diskon. Jadi untuk yang penggunaannya sering atau dengan jumlah besar seperti dalam instansi itu selalu memberikan diskon.
Untuk instansi yang berlangganan setiap bulan, biasanya kan misal instansi setiap bulan membutuhkan pel, membutuhkan sabun tangan atau membutuhkan apa, misal di bank itu kan mesti tiap bulan akan mengeluarkan pel, tiap menggunakan pel atau sabun tangan atau hand sanitizer. Jadi kalau subscribe, istilahnya subscribe di SmartClean, jadi tiap bulan itu ada pesanan, misal 10 liter untuk pel, 10 liter untuk sabun. Lalu dari pihak SmartClean akan membuat harga yang subscribe, jadi pasti lebih murah daripada yang beli eceran. Jadi misal tiap bulan ada instansi bank atau sekolah itu membutuhkan pel 10 liter. Jadi kalau pasti setiap bulan SmartClean akan menjual 10 liter pada instansi itu, harganya akan lebih didiskon. Lalu untuk lokasi produksinya itu berada di Bangsri. Karena di Bangsri ini dilihat banyak toko, banyak instansi pabrik baru yang baru dibangun, jalannya itu juga banyak dilewati sehingga banyak penduduk transien baru yang datang untuk bekerja. Lalu sedikit sayangnya produk mirip itu, maksudnya di Bangsri, Jepara dan sekitarnya ini produk yang berbahan SLS itu jarang. Semuanya itu menggunakan bahan produk SLS yang mengandung belerang. Lalu di SmartClean juga selain menjual langsung dari CV SmartClean-nya, itu kita juga menjual dengan toko afiliasi, maksudnya kita menitipkan barang ke toko-toko tertentu. Lalu untuk promosi dari pihak kami mempromosikan perbedaan bahan aktif SLS dan SLS. Jadi pemberi harus tahu kalau ada pilihan bahwa produk sabun itu ada yang SLS, ada yang SLS. Jadi harus tahu, dan ketika memilih itu mereka harus tahu perbedaannya sehingga bisa memilih yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Lalu semakin juga harus membedakan antara perbedaan sabun SmartClean dengan produk pada umumnya, sehingga pelanggan jika mengajak orang lain untuk membeli, misal saya menggunakan produk SmartClean lalu saya mengajak orang lain, itu pembelian saya ke depannya itu akan mendapat diskon berdasarkan pembelian yang lain. Dari SmartClean sendiri juga selain SmartClean produksi, kita juga mengajak orang untuk melindungi lingkungan dengan cara ketika menggunakan produk sabun kebersihan, sebenarnya kalau bahannya SLS itu akan mencemari lingkungan. Ya gampangannya tanah dan air itu akan tercemar kalau banyak menggunakan bahan, soalnya itu bisa dikatakan tidak ramah lingkungan dan mengandung zat-zat yang akan merusak senyawa yang ada di dalam tanah. Itu lengkapnya silahkan dicari sendiri. Lalu kita juga mengajak pembeli itu bukan hanya beli saja, bukan hanya konsumsi saja, tapi kita ajak juga menjadi agen. Misal saya mengenal Tuan A sudah lama menggunakan produk saya dan dia yakin, kita ajak dia jangan cuma beli saja, tapi diajak nanti misal langsung kita jadikan agen tanpa ada syarat. Jadi basisnya adalah kepercayaan dan hubungan silaturahmi. Jadi selain kalau misal beliau ingin membantu menjual barang, itu boleh saja tanpa ada syarat apapun. Lalu budaya organisasi yang ada dalam SmartClean itu lebih banyak antara daripada bos dan karyawan, itu lebih hubungan mitra. Jadi kita nggak ada paksaan harus menjual segini, harus menjual begini, tapi kita sesama mitra untuk menjaga lingkungan. Jadi bukan hanya untuk mencari nafkah. Ya mencari nafkah itu penting, tapi selain itu kita juga harus berusaha untuk melindungi lingkungan, karena sebenarnya hidup ini manusia harus mempunyai rasa peduli. Jadi harus ada akhlak pada lingkungannya. Kita sebagai di sini tidak boleh memikirkan hanya segini saja, menggunakan barang yang murah tapi merusak lingkungan. Tapi itu kan kedepannya itu harus dipikir. Kalau kita selalu melakukan ini dan tidak ada perubahan sama sekali, maka
untuk generasi berikutnya akan kesulitan untuk menikmati lingkungan yang saat ini. Untuk prosesnya, dalam proses dari pihak Smart Clean itu setiap bulan pasti akan memberikan persediaan barang. Jadi di sini itu tiap bulannya itu tiap awal bulan harus selalu ada minimal barang sebanyak misal 50 liter atau 80 liter itu yang siap digunakan. Jadi kalau misalnya di akhir bulan itu di inventory cuma 30 liter, ya pada saat itu langsung menambah barang lagi untuk persediaan. Selain itu ada proses custom order. Jadi ketika instansi itu kan butuhnya langsung 10 liter. Kita tidak memberikan botolan seperti yang eceran, tapi memberikan kemasan galon atau drigen. Dan kalau membeli dengan kemasan galon atau drigen juga mendapat tambahan diskon lagi. Lalu physical evidence, yaitu label yang ada di dalam Smart Clean itu ada bunga-bunga yang terasa wangi dan harum. Lalu di berbagai botol itu ada berbagai tipenya. Ada yang hand pump, itu kalau misalnya sabun tangan itu biasanya hand pump. Kalau flip top itu biasanya sabun atau sampo. Kalau spray ini biasanya ya kayak parfum atau parfum laundry itu, atau hand sanitizer juga bisa. Saran yang saya berikan untuk ini adalah membuat variasi produk. Jadi saat ini variasi produknya itu tidak begitu banyak ya, cuma aroma mawar sama mint untuk sabun tangan. Deterjen juga tidak ada aromanya. Itu sebaiknya saya memberikan saran untuk produknya ada berbagai aroma, soalnya menjadi pilihan para pembeli. Lalu selain itu juga saran saya yang lain adalah membuat kemasan besar untuk bukan instansi. Jadi sebenarnya untuk pengguna rumah tangga itu juga butuh kemasan besar. Kalau misalnya mereka cuma diberi pilihan botolan seliteran aja itu kan kayaknya kurang lah. Jadi saya sarankan itu harus membuat pembeli itu punya pilihan dalam memilih barang. Lalu kita di Smart Clean juga harus mempromosikan peduli lingkungan. Bisa dimulai dari sekolah. Jadi kita memberikan penyuluhan di sekolah atau kampus untuk memberikan pengertian pada anak-anak muda generasi baru tentang pentingnya lingkungan ini. Memberikan gambaran bagaimana kondisi lingkungan saat ini dan juga harapan yang butuh untuk peduli lingkungan itu dimulai dari konsumsi rumah tangga. Bisa dilihat karena rumah tangga itu melakukan, kalau menggunakan produk yang mencemari lingkungan, karena sebagian besar pengguna rumah tangga, maka akan memperbesar kerusakan lingkungan. Lalu juga bisa melalui sosial media, yang sebenarnya ini sangat penting. Jadi yang ditanggap oleh orang-orang sekarang ini adalah sosial media, apakah viral atau apakah itu berita agak penting atau berita hoax. Jadi sosial media memberikan peranan penting untuk masyarakat itu tahulah dasar sekarang kondisi lingkungan itu seperti apa dan apa akibatnya kalau tidak ada penanggulangan untuk memperbaiki atau melindungi lingkungan. Jadi harus tahulah paling tidak sekarang saatnya itu mungkin tahu tapi tidak peduli, itu lebih penting daripada mereka tidak mengetahui sama sekali. Jadi paling tidak yang pertama adalah supaya orang itu tahu kondisi sekarang dan akibat kalau tidak menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Semoga ada tambahan ilmu dan semoga kita sama-sama tahu kalau kondisi lingkungan ini seperti apa. Silakan dicari dari sumber yang Anda rasa lebih pasti, yang Anda merasa yakin daripada hanya lewat saya saja. Jadi kita harus melakukan penelitian sendiri tentang lingkungan sekarang itu kondisinya seperti apa, dan harus
mempunyai keyakinan bahwa kalau untuk kedepannya itu harus ada upaya perlindungan lingkungan. Jadi karena akibatnya itu bukan hanya kita sendiri tapi untuk anak dan keluarga. Dan yang perlu diketahui, pada dasarnya produk yang ramah lingkungan itu kan pasti baik untuk kesehatan. Karena bisa dilogika lah, kalau produk yang digunakan itu mencemari lingkungan, pasti akan berakibat negatif terhadap kesehatan. Jadi kalau kita menggunakan produk yang ramah lingkungan, sudah pasti itu akan ramah pada kesehatan hidup kita sendiri. Itu saja dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.